Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Hidayah Prinasari dengan NIM 21004110060. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan mengenai fikih maslahat dan juga mafsadat untuk memenuhi tugas fikih. Sebelumnya, yang terhormat untuk Bapak Yulianto selaku dosen pembimbing dari mata kuliah studi fikih dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian tentang fikih maslahat dan juga fikih mafsadat. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan mengenai bagaimana pertimbangan antara maslahat dan juga mafsadat. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pendapat Imam Al-Ghazali mengenai konsep maslahat dan juga mafsadat. Latar belakang. Maslahat dan mafsadat merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai sandaran utama oleh para ulama dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam kontemporer. Pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat adalah tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menjadikan keduanya sebagai pegangan utama saat menangani permasalahan hukum. Menggunakan pendekatan kedua konsep ini dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna untuk menjadikan hawa nafsu ataupun kepentingan manusia semata-mata untuk sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum yang didasarkan dengan konsep maslahat dan juga mafsadat juga bukan semata-mata untuk tujuan duniawi yang dapat mengetepikan syarak. Hal ini dikarenakan setiap wujud syariat akan terwujud pula maslahat. Namun, tidak semestinya setiap maslahat itu sejajar dengan syariat. Bahkan, maslahat itu sendiri bukanlah syariat Islam. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang baik menurut akal manusia tidak akan dinilai sebagai maslahat apabila bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, setiap syariat Islam mempunyai maslahat. Hukum Islam tidak mungkin terlepas dari pencapaian maslahat dan juga penolakan mafsadat. Bahkan, berdasarkan adanya kedua konsep tersebut, para ulama dan mujtahid berusaha dengan sedaya dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah. Berdasarkan beberapa metode yang ditujukan para sahabat dan tabi'in, serta mengembangkan metode masing-masing menjadi mazhab tertentu. Untuk memahami secara lebih dalam mengenai maslahat dan mafsadat, maka video pembelajaran ini saya buat untuk membahas tentang bagaimana pengertian fikih maslahat dan juga mafsadat, pertimbangan antara maslahat dan juga mafsadat, serta bagaimana konsep maslahat dan mafsadat menurut salah satu ulama, yakni Imam Al-Ghazali. Saya juga akan menyampaikan materi kali ini dengan singkat, padat, dan jelas agar penonton dapat dengan mudah memahami materi yang saya bawa kali ini. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian tentang fikih maslahat? Yang kedua, bagaimana pengertian tentang fikih mafsadat? Yang ketiga, bagaimana pertimbangan antara maslahat dan mafsadat? Dan yang terakhir, bagaimana konsep maslahat dan mafsadat menurut Imam Al-Ghazali? Tujuan pembahasan agar kita mengetahui bagaimana pengertian mengenai fikih maslahat dan juga fikih mafsadat. Selanjutnya, agar kita mengetahui bagaimana pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana konsep maslahat dan mafsadat menurut Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, pengertian tentang fikih maslahat.
Secara etimologi, maslahat berasal dari bahasa Arab yang berarti bagus, manfaat, faedah, guna, atau kegunaan. Kata maslahat sendiri merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha yasluhu, yang menjadi sulhan maslahatan, yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yaf'ulu. Menurut sudut pandang ilmu saraf atau morfologi, kata maslahah memiliki satu wazan dengan kata manfaah. Kedua kata tersebut, yakni maslahah dan manfaah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahah dan manfaat. Maslahah dapat juga dikatakan sebagai bentuk mufrad atau tunggal dari kata al-masalih. Maslahat dalam bahasa Arab memiliki arti yakni perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam pengertian umumnya yakni setiap segala sesuatu yang bersifat umum bagi manusia, baik dalam artian yang menarik atau dapat menghasilkan manfaat seperti keuntungan ataupun kesenangan, atau juga bahkan dalam artian menolak atau menghindari kemudaratan. Oleh karena itu, segala hal yang mengandung manfaat dapat disebut dengan maslahah. Maslahah ini memiliki dua sisi, yakni menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan atau kerusakan. Secara terminologi, maslahah merupakan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mampu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum. Maslahat ini dibagi menjadi 3 jenis tingkatan. Maslahat pertama yakni maslahat al-daruriyah, yakni perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan kerusakan. Maslahah ini memiliki 5 unsur, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Maslahat yang kedua, maslahat al-hajiyah, yaitu perkara yang diperlukan oleh manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan diri mereka sendiri dari kesempitan dan juga kesulitan. Maslahat yang terakhir yakni maslahat al-tahsiniyah, yakni perkara penyempurnaan yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak mulia, dan kebaikan adat istiadat. 3 bentuk maslahat tersebut telah diurutkan peringkatnya berdasarkan dengan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah maslahat daruriyah, kemudian di tingkat bawahnya maslahat hajiyah, dan yang terakhir adalah maslahat tahsiniyah. Dari ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut, yang perlu diperhatikan ialah kualitas dan tingkat kepentingan dari kemaslahatan tersebut, sehingga dapat ditentukan untuk kemaslahatan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Sementara itu, pertimbangan antara maslahat yang satu dengan yang lainnya dapat diketahui dari beberapa aturan atau kaidah sebagai berikut ini. Yang pertama, mendahulukan maslahat yang diyakini kebenarannya dibandingkan dengan kemaslahatan yang masih diragukan kebenarannya. Yang kedua, mendahulukan maslahat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang lebih kecil. Yang ketiga, mendahulukan maslahat sosial dibanding dengan maslahat individual. Yang keempat, mendahulukan maslahat yang banyak dibandingkan dengan maslahat yang sedikit.
Yang kelima, mendahulukan maslahat yang kekal dibandingkan dengan maslahat yang bersifat sementara. Yang keenam, mendahulukan maslahat esensial dan substansial dibandingkan dengan maslahat struktural dan pinggiran. Dan yang terakhir, mendahulukan maslahat masa depan yang kuat dibandingkan dengan maslahat modern yang lemah. Yang kedua, pengertian tentang fikih mafsadat. Secara etimologi, mafsadat berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, rugi, atau hancur. Mafsadat merupakan bentuk dari masdar dari kata kerja fasada yafsudu menjadi fusdan mafsadatan yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yafulu. Dari sudut pandang ilmu saraf atau morfologi, kata mafsadat memiliki satu wazan atau pola dengan kata mudarat. Kedua kata tersebut yakni mafsadat dan mudarat ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berubah menjadi mafsadat dan mudarat. Mafsadat dapat juga dikatakan sebagai bentuk mufrad atau tunggal dari kata al-mafasid. Secara terminologi, mafsadat merupakan sesuatu yang buruk, merugikan, dan sesuai dengan petunjuk dari Allah, mafsadat harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia. Menurut KBBI, pengertian dari kata mafsadat yakni kerusakan atau akibat buruk yang menimpa seseorang atau kelompok karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum. Mafsadat memiliki 3 tolak ukur. Yang pertama, mafsadat yang pada dasarnya telah dikukuhkan oleh syara' atau syara' adalah tuntutan dari Allah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan bagi setiap orang mukallaf, sehingga segala sesuatu yang sama dengannya dapat juga dipandang sebagai mafsadat. Yang kedua yakni mafsadat yang dibatalkan oleh syara'. Yang ketiga, mafsadat yang tidak dikukuhkan ataupun tidak dibatalkan oleh syara'. Mafsadat memiliki tingkatan sebagaimana yang terdapat pada maslahat. Mafsadat yang dapat merusak perkara, maslahat daruriyah, berbeda dengan mafsadat yang dapat merusak perkara maslahat hajiyah ataupun maslahat tahsiniyah. Mafsadat yang mampu membahayakan harta benda tidak sama tingkatannya dengan mafsadat yang dapat membunuh jiwa dan juga tidak sama dengan mafsadat yang dapat membahayakan agama dan akidah. Yang ketiga, pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Kemaslahatan yang harus dipelihara yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Begitu pula dengan kemafsadatan yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Kemaslahatan dan kemafsadatan dapat diketahui melalui akal pikiran, melalui ketetapan agama atau syariat, ataupun melalui keduanya secara sekaligus. Seluruh syariat ini adalah maslahat, baik dengan cara meraih maslahat atau dengan menolak mafsadat. Baik maslahat maupun mafsadat memiliki kepentingan dalam hal duniawiyah dan ukhrawiyah. Setiap kemaslahatan pun memiliki tingkatan tertentu mengenai kebaikan, manfaat serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya sendiri dalam hal keburukan maupun kemudaratannya. Kemaslahatan berdasarkan dari sisi syariatnya dibagi menjadi 3, yakni ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Sedangkan untuk kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada juga yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik untuk memilih yang paling maslahat. Demikian pula sebaliknya, apabila menghadapi mafsadat pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadat yang paling tidak buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan juga mafsadat, maka yang harus dipilih adalah yang maslahatnya lebih banyak atau lebih kuat. Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat, sebab menolak mafsadat itu sudah merupakan kemaslahatan. Sebagian dari kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui melalui akal sehat dengan menggunakan pengalaman dan juga kebiasaan manusia. Namun untuk kemaslahatan akhirat dan kemafsadatan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syariat, yakni melalui dalil syara'.
atau baik melalui Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas yang diakui atau muktabar, maupun istilah yang sahih atau akurat. Yang terakhir adalah konsep maslahat dan mafsadat menurut Imam Al-Ghazali. Pemahaman yang menyeluruh mengenai maslahat dan mafsadat dalam penyelesaian hukum amatlah diperlukan. Hal ini agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pengambilan suatu hukum. Dengan memakai konsep tersebut, setiap ulama dari tiap-tiap mazhab memiliki pendekatannya tersendiri dalam menentukan hukum dengan menggunakan konsep maslahat dan juga mafsadat. Imam Al-Ghazali dianggap sebagai ulama pertama yang mampu membicarakan maslahat secara detail dan juga panjang lebar dengan meletakkan asas dan metodenya sendiri. Dalam kitabnya yakni Syifa Al-Walil, tepatnya adalah pembahasan qiyas, beliau telah memberikan pengertian maslahat secara tidak langsung. Beliau memulai ide maslahat yang kemudian dinyatakan olehnya di dalam konsep al-munasabat. Lafal maslahat merupakan bentuk umum atau ijmal dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak mudarat. Konsep al-munasabat adalah kembali pada al-maqsad atau tujuan tertentu. Imam Al-Ghazali ini membagi al-maqsad atau tujuan dari munasabat kepada dua hal, yakni terkait dengan agama atau al-dini dan terkait dengan dunia atau al-duniawi. Baik tujuan agama dan dunia, masing-masingnya ini memiliki tahsil dan juga ibqa. Yang dimaksud dengan tahsil yakni meraih manfaat, sedangkan yang dimaksud dengan ibqa adalah senantiasa menolak mudarat. Artinya, tujuan dari munasabat adalah senantiasa meraih manfaat dan menolak mudarat. Dalam kitab Mustasfa min Ilm al-Usul, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat merupakan suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat. Artinya, munasabat dan maslahat berterkaitan erat, yakni sama-sama untuk mencapai manfaat dan menolak mudarat. Untuk mengetahui maslahat dari suatu hal tidak dapat diketahui hanya dengan akal manusia saja, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syara'. Maslahat sendiri hakikatnya ialah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal. Yang pertama agama, kedua jiwa, ketiga akal, keempat turunan, dan yang terakhir adalah harta. Sebaliknya tujuannya bukan atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini dilakukan karena manusia memiliki perbedaan dalam hal menilai maslahat. Maka syara' mesti menjadi ukurannya. Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa walaupun maslahat berdasarkan kehendak syara', namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanyalah sebagai metode dalam pengambilan hukum, bukan sebagai dalil ataupun sumber hukum. Oleh karenanya, beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil yang lainnya yang lebih utama seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jika maslahat bertentangan dengan nas, maka ia akan tertolak sama sekali. Dalam hal ini, beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya yakni Al-Mustasfa, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukanlah sumber hukum Islam kelima setelah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Apabila ada yang menganggapnya demikian, maka ia telah melakukan kesalahan. Karena dalam pandangan Imam Al-Ghazali, maslahat kembali pada penjagaan maqasid al-syariah. Para ulama pun sepakat akan hal ini. Adapun mafsadat berarti sesuatu yang rusak atau suatu kemudaratan. Mafsadat ialah kemudaratan yang membawa kepada kerusakan. Mafsadat dan maslahat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika ulama menggunakan konsep maslahat dalam penentuan suatu hukum, maka konsep mafsadat juga turut terikut. Menurut Imam Al-Ghazali sendiri, mafsadat adalah sesuatu yang membawa terhapusnya atau sebagian atau keseluruhan maqasid al-syariah yang 5. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali ini dikenal dengan sebutan mafsadat hakikiyah. Mafsadat hakikiyah tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan dari maqasid al-syariah yang 5 itu, melainkan juga menghapus atau merusak hal-hal yang terkait dengannya atau wasilah.
atau yang dapat juga dikenal dengan istilah. Secara umum, syarat beramal dengan maslahat menurut Imam Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, maslahat ini hendaknya sesuai dengan maksud dan tujuan syara'. Yang kedua, maslahat tidak bertentangan dengan nas syara'. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat atau dengan dalil yang lebih kuat. Dan yang terakhir, maslahat dapat diterima jika bersifat daruriyah, kuliah, dan juga qat'iyah, atau yang berstatus zan yang mendekati qat'i. Secara umum, syarat-syarat di atas telah diterima oleh para ulama yang lainnya. Namun, perlu ditekankan bahwa maslahat yang bersifat daruriyah, kuliah, dan juga qat'iyah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali ini hanya berlaku ketika orang-orang kafir menjadikan tawanan muslim sebagai perisai untuk perang dan bukan dalam semua keadaan. Kesimpulannya, secara etimologi, maslahah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti bagus, manfaat, faedah, guna atau kegunaannya. Dapat disimpulkan pula bahwa maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia. Dan tentunya ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menetapkan hukum. Maslahat dibagi menjadi 3 jenis tingkatan, yakni maslahat al-daruriyah, maslahat al-hajiyah, dan maslahat al-tahsiniyah. Secara etimologi, mafsadat berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, rugi, atau hancur. Secara terminologi, mafsadat merupakan sesuatu yang buruk, merugikan, dan sesuai dengan petunjuk dari Allah, mafsadat harus dihilangkan atau ditolak dari kehidupan manusia. Mafsadat ini memiliki 3 tolak ukur. Yang pertama, yang pada dasarnya telah digugurkan oleh syara'. Yang kedua, mafsadat yang dibatalkan oleh syara'. Dan yang ketiga, yakni mafsadat yang tidak digugurkan ataupun tidak dibatalkan oleh syara'. Kemaslahatan berdasarkan dari sisi syariatnya dibagi menjadi 3. Ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Untuk kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya. Imam Al-Ghazali membagi al-maqsad atau tujuan dari munasabat kepada 2 hal, yakni terkait dengan agama atau al-dini dan terkait dengan dunia atau al-duniawi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.